warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru menggerak, bergerak, tergerak, dan menggerak. Saya di sini Siti Aminatu Surya, CGP Angkatan 11 tahun 2024, SD Negeri 30 Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya akan melakukan kegiatan coaching saya sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Latif dari CGP Angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Bojonegoro. Saya dari instansi SMP Negeri 1 Dewan. Untuk praktek coaching kali ini saya akan bertindak sebagai coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Wijayanto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Bojonegoro dari SD Negeri Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Di sini untuk memenuhi tugas saya dalam modul 2.3 yaitu coaching, saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu ya. Bagaimana kabarnya? Kabarnya luar biasa Bu hari ini. Jadi tadi perjalanan dari rumah jam berapa Bapak? Saya tadi berjalan dari rumah jam 7 kurang seperempat Bu, karena ada kerjaan dan istri ada kegiatan bulan. Terus sekalian saya bisa datang ke lokasi. Alhamdulillah, bagus Bapak. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan Bapak. Apakah benar? Ya Bu, ini kemarin teman saya itu jadi saya karena ada masalah yang perlu didiskusikan, dengan harapan teman saya itu bisa mendapatkan kondisi yang baik dengan saya. Jadi saya mencoba berusaha membantunya, semoga apa yang saya nanti berubah dan juga semua. Oh, baiklah Bapak. Saya di sini akan melakukan observasi Bapak mengenai proses coaching yang akan Bapak Abdul lakukan. Nah, di sini sebelum mulai coaching, kira-kira Bapak Abdul akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian Abdul. Oke, baik Bapak Abdul. Sebelum kita mulai melakukan observasi, kita akan diskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bapak. Jadi begini, nanti saya akan menilai Bapak Abdul berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah mampu menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Salah satunya ada yang pencitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya Bu, nanti saya akan berusaha melakukan coaching dengan indikator yang disebut tadi. Semoga indikator-indikator itu bisa saya laksanakan, bisa saya gunakan dalam rangka membantu coach saya dalam menemukan masalah yang dia ada. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Abdul kembangkan nanti pada saat melakukan coaching bersama? Untuk kompetensi yang saya anggap paling krusial itu, nanti saya akan mencoba untuk memperdalam dalam mengidentifikasi permasalahan. Tentunya dengan saya sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang tersebut, sehingga dengan harapan setelah saya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang bisa mengarah pada penyelesaian, saya bisa menggali dengan maksimal masalah yang dihadapi oleh coach saya. Jadi saya pertama akan memberikan pertanyaan berbobot dan saya juga akan menghadirkan saya untuk coach saya dengan harapan coach saya menjadi nyaman, coach saya menjadi lebih mau terbuka lagi, coach saya mau lebih aware terhadap saya, sehingga apa yang ada pada dirinya bisa keluar semuanya dan saya bisa menangkapnya dan saya bisa mengarahkan dia sehingga dia bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk meningkatkan mutu strateginya. Itu kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching. Oke, sangat bagus sekali Pak Abdul. Saya menantikan suasana yang Bapak maksudkan. Kira-kira kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan Bapak?
Kalau tadi saya menemukan ada beberapa hal termasuk kehadiran saya dalam coaching menjadi pertanyaan yang berbuat dan yang diberikan. Saya akan fokus nanti kepada tahapan pertanyaan berikut karena saya menganggap kunci dari penemuan masalah pada coaching itu yaitu seberapa jauh kita bisa memberikan pertanyaan berikut tentunya hingga masalah yang ada itu bisa keluar semua. Karena mustahil kita bisa memberikan atau kita bisa menuntun coaching menemukan masalah, menemukan solusinya tanpa kita tahu masalahnya secara detail. Itu saya kira yang akan saya kerjakan secara prioritas, yaitu membuat pertanyaan yang cukup berat. Oke, sangat bagus sekali. Saya nanti akan fokus mengamati pada pertanyaan tersebut ya Bapak ya. Lalu untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Indikator yang ingin saya sampaikan adalah tatkala coaching saya itu bisa nyaman, bisa terbuka, bisa menemukan masalah, bisa menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi. Itu saya kira kegiatan coaching saya sudah dikatakan berhasil meskipun belum sudah setelah saya nyaman, terbuka, dia bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Saya kira itu sudah layak dikatakan berhasil. Oke, bagus sekali Bapak. Saya sangat menantikan hal tersebut. Monggo silakan melakukan coaching, semangat terus di Bapak ya. Terima kasih. Semoga berhasil. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Hendri. Monggo Pinara. Bagaimana Pak Hendri ini kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Kayaknya alhamdulillah juga. Saya perhatikan dari wajahnya Pak ada sesuatu yang menghajar. Ya benar sekali. Intinya saya itu ada permasalahan pembelajaran saya. Jadi intinya saya itu Bapak semoga dengan saya share dengan Bapak yang ada dalam permasalahan saya. Ya Pak, terima kasih. Saya dengan senang hati akan kira-kira masalah apa yang tidak dialami? Masalah yang saya hadapi itu gini Pak, dari pembelajaran saya itu dari mahasiswa saya itu banyak yang tidak mengerti dan hasil dari pembelajaran setelah matematik itu banyak yang ada di perusahaan. Kira-kira ya 40% anak sudah di atas KKM dan 60% berada di bawah nilai. Baik Pak Hendri, berarti Pak Hendri ini mempunyai masalah anak-anaknya itu nilainya berada di bawah KKM. Iya Pak. Kira-kira harapan Pak Hendri setelah kita ini terhadap masalah ini apa harapan Pak Hendri? Harapannya satu, setelah sharing ini saya berharap pembelajaran saya itu sesungguhnya bisa meningkatkan disiplin dari siswa saya, terus siswa dapat untuk nilainya di atas KKM, yang jelas siswa dapat menguasai materi. Ya Pak Hendri, semoga yang Pak Hendri sampaikan tadi bisa kita capai bersama-sama selanjutnya. Baik Pak Hendri, andaikan saya punya rentang nilai 1 sampai 10, kira-kira posisi Pak Hendri menghadapi murid-murid yang sedemikian rupa tadi itu kira-kira berada pada skor berapa ya? Skor 4 atau 5 atau 6 kira-kira? Perkiraan 5 sampai 6 Pak. Baik. Dari pengamatan Pak Hendri terhadap siswa yang minatnya rendah, nilainya KKM-nya masih rendah, itu kira-kira dari pengamatan Pak Hendri itu apa yang dapat kita lakukan? Mungkin Pak Hendri punya pengalaman, Pak Hendri punya pengamatan tentang trik dan trik untuk mengatasi itu kira-kira apa ya? Dari hasil pengamatan Pak Hendri. Permasalahan saya itu satu, pembelajaran saya itu istilahnya kurang menghasilkan optimal. Yang kedua, mungkin model sama metode pembelajarannya tidak cocok untuk yang berbeda. Mungkin terlalu banyak saya kasih tugas
terus membuat pembelajaran itu monoton, jadi stuck di situ. Tadi Pak Hendri menyampaikan terlalu banyak memberikan yang maksud terlalu banyak itu apakah satu hari itu dengan tugas seberapa banyak kok dengan menyatakan terlalu banyak memberikan dan Pak Hendri seperti apa? Mungkin di dalam istilahnya pembelajaran secara waktu 2 kali 50 menit mungkin banyak tugas yang saya terapkan dan belum dengannya sampai ke tempat itu belum mencapai salah siswa sehingga belum sampai ke saya tambahin terus lagi. Jadi belum selesai anak-anak. Kalau tadi Pak Hendri juga menyampaikan monoton dalam belajarnya. Monoton yang Pak Hendri maksud seperti apa? Monoton yang saya maksud mungkin saya terlalu banyak istilahnya menggunakan media ceramah. Artinya siswa itu tidak berperan aktif dalam pembelajaran. Jadi mungkin butuh metode lain atau media lain guna dapat meningkatkan istilahnya minat belajar siswa itu menjadi. Jadi tadi Pak Hendri saya amati itu menyampaikan beberapa hal, di antaranya terlalu monoton, yang tentunya kurang menarik. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang Pak Hendri sampaikan tadi, menurut pengalaman Pak Hendri, kira-kira yang paling mungkin strategi apa yang Pak Hendri akan gunakan untuk mengatasi hal tersebut? Sebenarnya saya sudah merancang sebuah alternatif yang pertama yaitu istilahnya membuat pembelajaran itu lebih harus saya adaptasi SPG. Kedua, metode lain dari pembelajaran misalkan saya harus bisa misalkan mekanisme berlari dari beberapa hal yang berkenaan dengan materi seperti video, seperti istilahnya website mencari informasi dan dikemas secara baik agar murid itu lebih nyaman dalam belajar. Jadi Pak Hendri punya rencana, punya strategi. Yang pertama memberi SPK dan yang berikutnya memberikan atau mencari sumber belajar yang menarik. Dan SPK yang Pak Hendri maksud untuk anak SD yang Pak Hendri aja itu kira-kira SPK yang seperti apa? Yang cepat menarik sesuai. Intinya gini Pak, SPG itu mungkin dimodif guna menambah motivasi siswa seperti karena sebelum kita memulai pelajaran kita biasanya menggunakan terus jadi setelah pembelajaran ketika siswa itu sudah mulai konsentrasinya hilang, misalkan murid-murid diajak intinya bernyanyi atau bagaimana atau bermain peran seperti itu. Oke, itu tentang SPK. Untuk tadi yang kedua Pak Hendri menyampaikan tentang pemilihan berbagai macam sumber belajar. Kalau di sekolahnya Pak Hendri, sumber belajar yang mungkin dengan cepat itu kira-kira dari mana saja? Kemungkinan yang saya tidak akan beri dalil yaitu mencari sumber belajar yang ada hubungannya dengan materi di Jepang. Itu kan misalkan contoh istilahnya media atau video pembelajaran tentang suatu misalnya di dalam itu kita bisa putarkan di situ. Terus misalkan kita juga bisa memberikan gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar animasi, walaupun itu nanti istilahnya itu membutuhkan waktu yang lama, tapi itu saya anggap bisa mampu untuk istilahnya menggairahkan seperti untuk dalam berkomunikasi dalam belajar. Oke, jadi dengan bisa mengambil dari animasi, dari desain. Baik, tadi Pak Hendri menyampaikan dua strategi untuk mengatasi permasalahan. Dari kedua strategi itu kira-kira yang menjadi prioritas, yang paling mungkin dengan terapkan itu strategi yang mana? Jadi kedua itu. Kalau saya itu di YouTube Pak, sama itu SPK. SPK itu kan kalau kita tahu kita banyak melihat dari berbagai istilahnya hal
kita melihat atau jadi atau itu dapat dikemas istilahnya bukannya yang berhubungan dengan materi pembelajaran pada anak. Ya seperti itu. Kira-kira strategi Pak Hendri itu dengan terapkan selama berapa kurun waktu akan bisa merubah kondisi murid dengan kira-kira berapa lama Pak Hendri? Sehingga dengan menerapkan strategi itu muridnya bisa berubah itu kira-kira waktu berapa lama? Mungkin sekitar 5-10 menit. 5-10 menit dalam 10 belajar ya. Bukan arti double dari sebuah pembelajaran, tapi dalam istilahnya maksimalnya 2 kali 30 menit dalam pembelajaran. Berarti waktunya seperti kali itu ya? Yes. Mungkin tadi kan dengan menyampaikan kondisi muridnya itu kan nilainya ada beberapa KM. Ya. Karena mungkin nilainya ada, terus dengan mencoba memberikan asupan minat berupa pemberian speaking ini kan supaya nilainya tinggi dan nilainya menjadi naik mencapai KKM. Nah, yang saya maksudkan itu kira-kira berapa lama dengan menerapkan speaking itu sehingga bisa meningkatkan nilai siswa sehingga menjadi lebih dari KKM. Itu kira-kira berapa lama, mungkin berapa bulan, berapa minggu dan sebagainya. Nah, kalau saya kira istilahnya lama tidak untuk mengantisipasi dari hal itu atau kita bisa lihat hasilnya mungkin sekitar 1-2 bulan ya, dalam pembelajaran. Untuk mengetahui bahwa metode itu strategi itu berhasil mengatasi permasalahan dengan menghadapi indikatornya apa? Karena perubahan yang nampak pada siswa sehingga dengan bisa mengatakan strategi saya itu berhasil itu indikatornya apa? Atau perubahan yang ada pada siswa itu apa? Yang pertama pada waktu kita lihat pada pembelajaran yang namanya refleksi. Kalau kita memberikan istilahnya sebuah instrumen yang ada pada murid itu kira-kira pembelajaran hari ini gimana kelihatannya sudah mulai aktif dan mulai bisa istilahnya mengenal kritis artinya dapat bertanya kepada guru, terus istilahnya LKPD yang kita kerjakan itu dengan baik serta semua banyak yang istilahnya yang ada itu berarti sudah menunjukkan bahwa anak muda istilahnya melakukan atau berperan aktif dalam sebuah pembelajaran. Nanti bisa menilai dari yang saya dapat itu. Baik, untuk berikutnya biasanya setiap rencana kegiatan itu kan ada penghalangan, ada gangguan kan. Kira-kira apa rencana untuk mengatasi berbagai macam hambatan yang mungkin muncul itu? Kalau dalam berbagai hambatan istilahnya kalau cara yang saya pahami kan hampir mirip dengan istilahnya pembelajaran berdigitalisasi. Artinya kita bisa melihat istilahnya gaya belajar murid pakai audio atau visual atau sebagainya itu kan harus kita observasi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus melakukan tes diagnosis dulu. Setelah itu baru kita merancang sebuah pembelajaran. Terus kita menyiapkan metode dan medianya, terus kita istilahnya melakukan aksi. Kalau dalam pembelajaran berdigitalisasi, hal utama yang menjadi tantangan itu adalah waktu dalam arti penyusunan kegiatan pembelajaran. Mungkin saya bisa memakan waktu lebih guna merancang pembelajaran untuk sejak ini. Jadi PMD itu mengatasi kendala waktu dengan memberi waktu lebih. Dan PMD tadi saya menangkap juga lebih mempersiapkan diri sehingga gangguan yang itu menjadi berkurang dengan tes diagnostik. Baik PMD, untuk berikutnya kira-kira yang dapat membantu pada programnya PMD itu siapa? Selain PMD sendiri dan siswa itu kira ada nggak pihak lain yang bisa membantu program ini? Mungkin ada Pak. Ya, intinya kita kan segala sesuatunya ini kan butuh kontrol. Kontrol itu mungkin kita butuh teman jawab, butuh istilahnya evaluasi dari pembelajaran yaitu dengan bagi siswa itu umpan balik serta sama minta saran kepada kepala sekolah setelah kita melakukan pembelajaran itu apakah sudah berhasil atau tidak. Baik, tadi PMD sudah mengarah mana menyelesaikan masalahnya selesai. Namun apa komitmen Pak sehingga rencana yang dengan cara ngata itu bisa berhasil?
komitmen saya yaitu yang pertama yaitu meluangkan waktu yang cukup untuk melakukan pembelajaran yang organisasi seperti kita melakukan masjid, kita mencari sumber belajar, kita menyajikan istilahnya media pembelajaran yang menarik atau beragam seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Itu intinya saya pribadi setelah ini berkomitmen untuk meluangkan waktu untuk menyusun pembelajaran yang lebih baik. Baik Pak Hendri, saya menjadi penasaran pada sesi coaching berikutnya. Saya ingin melihat cerita tugas dengan Pak Hendri. Terima kasih atas coachingnya. Oh ya Kak, terima kasih atas saran dan kritiknya. Mohon maaf sekali Pak Abdul karena sudah mengganggu waktu dengan. Dan jelas saya sangat berterima kasih sudah memberikan gambaran-gambaran yang tepat untuk saya dalam melaksanakan pembelajaran di siswa saya agar pembelajaran di kelas saya itu lebih menarik dan menyenangkan, dan harapannya hasil belajar siswa tadi meningkat dan dapat melatih diri mereka. Itu aja Pak J. Masih ada keperluan, saya pamit dulu. Mohon pamit Abdul. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah, bagaimana perasaannya Bapak Abdul tadi setelah melakukan coaching? Perasaannya bisa dikatakan lega, bisa dikatakan senang dalam artian saya bisa membantu saya dalam mencari solusi dari masalah yang dihadapi. Lega dalam artian bisa tanggung jawab saya sebagai rekan kerja sudah tertunaikan dengan saya untuk kita mereka melakukan masalah. Itu perasaan saya senang sampai saya lakukan kayak gitu. Oke, iya bagus. Apakah selain di tekanan rasa senang, apakah ada rasa grogi ditanyai dengan tadi tentang permasalahan itu? Kalau rasa grogi, saya kira tidak terlalu grogi karena di sini posisi saya tidak sebagai pemberi solusi, tetapi saya sebagai teman curhat dan solusi kita beri posisi. Jadi kalau grogi saya kira tidak terlalu grogi. Ya, memang bagus seperti itu ya Pak ya. Jadi kita selalu ada bersama dengan coaching. Tadi saya telah mengamati Bapak Abdul dengan coaching, melakukan coaching. Bapak sudah melakukan menggunakan pendekatan TETA. Dan saya senang bisa melihat Bapak lancar dan menguasai apa itu dengan alur TETA. Mulai dari Bapak melakukan tujuan identifikasi dan Bapak mampu membimbing coaching dan menggali situasi coaching yang sedang dibicarakan. Bapak juga mampu mengembangkan ide yang akan dilakukan oleh coaching. Jadi Bapak mampu membuka apa yang akan dilakukan coaching. Kira-kira potensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya merasa itu dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya betul tapi juga terarah. Itu yang saya kira harus perlu saya kembangkan. Jadi tidak hanya betul tapi harus terarah juga. Dalam artian terarah dalam mencari solusi. Jadi pertanyaannya yang saya ingin kembangkan adalah bagaimana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot tapi terarah, dan juga pertanyaan yang tidak menyulitkan kondisi saya dalam jalan. Jangan sampai saya membuat pertanyaan tapi coaching malah sudah menjawab sehingga coaching sendiri menjadi merasa salah, merasa ada diri, merasa tidak percaya diri, yang nanti pada akhirnya akan menuju pada keadaan di mana dia tidak memperbaiki Karena tadi Bapak menjelaskan tidak ingin konsentrasi salah, apakah tadi ada suatu suasana yang menurut Bapak melakukan kesalahan? Kalau dari pelaksanaan tadi, dari pengamatan sekilas saya belum menangkap coaching tapi merasa bersalah. Hal itu terlihat dari jawaban coaching yang menjawab dengan mengalir dari hati. Saya bisa melihat dari sorot mata tadi, jawabannya dari hati, jawabannya tidak ada, sehingga saya yakin itu kondisi real yang dia alami dan kondisi real yang dia inginkan. Oh ya, bagus sekali Bapak.
selain Bapak ingin mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, yang lebih tidak mengarah kepada sosial dan tidak merasa bersalah, apakah ada hal lain yang ingin Bapak kembangkan? Saya ingin mengembangkan dalam mengidentifikasi atau saya ingin mengembangkan dalam rencana aksi. Jadi saya ingin menggali, selain tadi kan saya sudah menanyakan pertanyaan bobot, saya juga ingin membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga coaching jawab menyampaikan pertanyaan dengan baik. Jadi kalau pertanyaan bobot itu kan yang setahu saya kan hanya coaching bisa menjawab sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi saya juga ingin membuat pertanyaan atau membuat rencana aksi sehingga coaching itu bisa menampilkan, bisa menghadirkan, bisa muncul inspirasinya dalam menyampaikan solusi dari masalah yang dihadapi. Jadi harapan saya, selain saya bisa menggali, saya juga bisa memunculkan ide dari dalam dirinya coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi yang baik pada dirinya sendiri untuk menuju ke anak dirinya. Oke, bagus sekali Pak Agus. Saya menantikan kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Agus. Saya juga ingin melihat beberapa kompetensi Bapak melakukan coaching dan ingin melihat ke depannya lebih menguasai lagi Bapak. Tapi untuk yang tadi sudah luar biasa sekali Bapak Agus sudah mampu melakukan coaching dengan menggunakan berbagai elemen-elemen dan indikator-indikator yang sudah disediakan. Untuk kedepannya, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, kita akhiri kegiatan ini. Apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan? Sementara belum. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukup sampai di sini Bapak G. Terima kasih. Jangan takut untuk selalu berkolaborasi.